Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Wadimor, tentu sarung kita. Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan bakso usai kunjungan kerja di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Minggu kemarin. Sebelumnya, 3 kandidat capres juga menemui Sultan. Apa makna kunjungan mereka? Tentang perkembangan. Pegangan Bu, pegangan. Banjir di permukiman warga akibat meluapnya air Sungai Rokan membuat petugas harus mengevakuasi 3 orang lansia dari kediamannya di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Arus banjir yang deras membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Gantian ya Pak, enggak. Gantian enggak? Assalamualaikum. Pemirsa, Partai Koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 sudah menyepakati jika Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam Kabinet Presiden Joko Widodo. Ya, namun pengunduran Mahfud MD masih menunggu momentum yang tepat. Selain Mahfud, ada sejumlah menteri lainnya yang juga akan mundur karena merasa sudah tidak nyaman di dalam rapat-rapat kabinet. Pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dipastikan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut selain Mahfud MD, ada beberapa menteri yang akan ikut mundur. Hal itu terlihat dari rapat kabinet yang sudah tidak nyaman dan keberpihakan Presiden dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Rencana mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo itu telah disepakati dan didukung bersama sang capres-cawapres hingga para ketum partai politik pengusung Ganjar Mahfud. Ya, tentu saja kita akan lihat momentumnya. Yang jelas sudah ada kesepakatan dengan Pak Ganjar. Kalau dari pembahasan itu ya, kita cari momentum yang terbaik. Begitu tugas-tugas sebagai abdi negara untuk menyelesaikan masalah terkait dengan tanah rakyat dan kejahatan keuangan melalui daring diselesaikan, Pak Mahfud akan segera mundur. Mahfud MD juga memastikan dirinya pasti akan mundur dari jabatannya, tetapi masih menunggu momentum yang tepat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang turut menanggapi wacana mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam. Oso menyindir para ketua umum partai politik seharusnya juga ikut mundur dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Kenapa? Isu yang mundur sudah saya katakan, nunggu momentum. Pada saatnya suruh yang lain yang menjadi ketua-ketua partai itu dulu dong yang mundur ya.
Selain itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut bersuara dengan polemik harus mundurnya menteri atau pejabat jika berkampanye dan mendukung pasangan capres-cawapres. Ganjar menekankan kader PDIP yang mengemban jabatan tertentu harus mentaati aturan jika ingin kampanye. Dulu kami betul-betul menahan diri, tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi berdesak, seperti terjebak begitu ya, karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif, gunakan aturan. Kalau mau ikut dalam kampanye, bercutilah, karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan gitu ya. Selain Mahfud MD, ada beberapa menteri yang rencananya akan ikut mundur. Hal itu terlihat dari rapat kabinet yang sudah tidak nyaman dan keberpihakan Presiden dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka peluang koalisi dengan pasangan manapun jika Pilpres 2024 terjadi putaran kedua. Ya, Surya Paloh juga berharap penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugasnya dengan menjaga jalannya pemilu yang jujur, adil, dan bebas intervensi dari manapun. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghadiri kampanye akbar nasional di lapangan Baruna Panjang, Bandar Lampung. Ribuan orang kader dan simpatisan dan para caleg dari Partai Nasdem se-15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung meramaikan kampanye akbar yang juga dihadiri elit Partai Nasdem. Usai berkampanye, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkomentar soal peluang koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan kubu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di putaran kedua. Surya Paloh mengatakan siap berkoalisi dengan semua pihak jika putaran kedua benar terjadi. Kalau daripada Amin, saya pikir objektivitasnya, saya pikir bisa memasuki 2 putaran sudah bagus. Pak Ketum, Ya? koalisi Ketum di 2 putaran Ketum, wacana koalisi. Di 2 putaran kita atur strategi baru, ya nggak? 1 dan 3 untuk koalisi, isunya gimana tanggapan kita? 1 dan 3. Nah. Kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita ajak koalisi. Surya Paloh juga berharap penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugasnya dengan menjaga jalannya pemilu yang jujur, adil, dan bebas intervensi dari manapun. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Geraha Utama Akademi Militer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan usai peresmian, Presiden didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2 menyambangi salah satu warung bakso yang berada di pinggir jalan di Magelang. Nah, Jokowi yang mengenakan batik parang berwarna coklat terlihat menikmati semangkuk bakso sambil sesekali menyeruput teh hangat. Sementara Menhan Prabowo yang mengenakan kemeja putih nampak memesan kelapa hijau batok dan juga menikmati hidangan bakso. Keduanya tampak berhadap-hadapan dan sesekali terlihat berbincang. Selain Jokowi dan Prabowo, sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Nagita Slavina, dan Ria Ricis juga ikut serta makan di warung bakso yang sama. Lantas, apa saja yang dibicarakan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di warung bakso pada siang tadi? Meresmikan Geraha Utama di Akademi Militer Magelang. Setelah itu makan bakso, udah ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak enggak, gitu. Sama nggak sih menunya Pak? Sama, menunya sama. Pak, kemarin sama yang Pak? Habis. Pak, kemarin cuma makan gudeg sama Mas AHY, hari ini makan bakso sama Pak Prabowo. Ya, makan-makan kan enak. Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja udah rame. Ya. Pak, soal koalisi Indonesia Maju yang selalu mengatakan bahwa itu adalah timnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri. Tanyakan ke Pak Prabowo. Urusan koalisi itu adalah koalisi partai-partai. Jangan ditanyakan pada saya, tanyakan ke beliau.
Pak, gimana Pak rasanya Pak? Makan bareng sama Pak Jokowi gimana Pak? Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana udah tahu beliau. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana kembali menegaskan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum berencana untuk berkampanye. Aturannya biasa dan aturan koridor tentang itu sudah ada. Tapi sekali lagi Presiden sampai saat ini belum ada rencana kampanye. Jadi ini perlu diperjelas ya. Pernyataan beliau di Halim itu dalam konteks memberikan pendapat terhadap pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman media. Dan pertanyaan itu dijawab beliau berbasis pada normatif. Apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mengenai apakah beliau pada saat itu menyatakan kampanye, kan beliau tidak. Beliau pada saat itu justru menyatakan ini aturannya. Dan mengenai kampanye sampai saat ini belum ada rencana untuk berkampanye. Selalu melihat koridor ya, koridor aturan yang ada dan beliau pasti mematuhi konstitusi dan aturan itu. Kalau teman-teman mengikuti Presiden tahun 2019 kan incumbent, petahana. Beliau juga kampanye. Nah dalam kampanye itu juga diatur mekanismenya, cuti saat beliau melakukan kampanye. Saya kira ini bukan suatu isu yang baru. Tetapi intinya adalah Presiden akan mengikuti aturan. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memuji Ganjar Pranowo yang gemar mengenakan produk lokal buatan UMKM. Ya, ucapan Gibran itu dianggap pengamat sebagai cara mendinginkan suasana setelah bergejolaknya suhu politik yang semakin memanas. Di tengah semakin panasnya suhu politik, pemilihan Capres dan Cawapres, calon wakil presiden paslon nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka justru memuji paslon nomor urut 3 terkait dengan cara berpakaiannya. Sebelumnya sempat panas antara paslon nomor urut 2 dan 3 soal gimmick yang dipertontonkan Gibran terhadap Mahfud MD saat debat Cawapres kemarin. Gibran mencari-cari jawaban Mahfud MD yang dianggap tidak pas atas pertanyaan soal greenflation. Namun, Gibran Rakabuming Raka mencoba mendinginkan suasana yang semakin memanas itu. Dalam kunjungan Gibran yang didampingi istrinya Selvi Ananda ke Mall Paragon, Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran memuji paslon nomor urut 3 ketika ditanyai wartawan soal produk lokal dan usaha mikro kecil menengah. Menurutnya, Ganjar Pranowo sangat getol mempromosikan produk lokal. Selain itu, pasca debat Cawapres yang digelar pada 21 Januari lalu, paslon nomor urut 3 pun mengenakan baju tenun yang terbuat dari kapas yang ditanam seorang petani di Tuban, Jawa Timur. Gibran juga mengatakan kontestasi Pilpres ini sangat baik untuk mempromosikan produk-produk lokal dan membangkitkan industri UMKM. Kakak dari Kaisang Pangarep itu pun mengaku juga mengenakan produk-produk lokal saat berkunjung ke daerah lain. Di kontestasi kali ini kayak Pak Ganjar itu juga getol banget memakai produk-produk lokal, dari jaketnya, dari sneakersnya, itu saya kira bagus sekali. Jadi kontestasi ini banyak sekali yang nonton tapi juga ikut mempromosikan produk lokal, itu saya kira bagus sekali. Masyarakat sudah percaya diri nggak sih pakai produk lokal? Ini saya tiap hari pakai, belusukan ke Papua, NTT, ke Kupang, Labuan Bajo, Sumatera, semuanya pakai. Saya kan tiap hari pakai ini dan nyaman. Secara kualitas bagus. Bagus. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran melihat hal ini sebagai kedewasaan seorang politikus muda. Politik itu tidak harus menyerang lawan dan masyarakat sudah jenuh dengan keterbelahan. Bahwa sekencang apapun kontestasi, ya, setajam apapun kontestasi, kita jangan saling fitnah, jangan saling hina, jangan saling cari kelemahan. Justru kalau ada kelebihan pihak kompetitor kita, janganlah segan-segan kita sampaikan.
Ini kenapa? Agar rakyat tidak muak dengan politik dan politisi. Rakyat saat ini memang sudah jenuh, sudah capek dengan keterbelahan, dengan konflik. Ya. Mereka inginkan politik yang riang dan gembira, yang santai, yang adem, yang santun. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Mas Gibran. Pengamat politik Ujang Komarudin pun menangkap sinyal positif dari pernyataan Gibran tersebut. Saya melihat ya agar kontestasi ini tidak diisi hanya saling serang, saling kritik, tetapi juga saling dukung. Ini yang harus kita angkat. Nah, dalam konteks hal positif ini tentu kita mendukung ya siapapun capres-cawapresnya, baik Gibran maupun Pak Ganjar maupun capres-cawapres yang lain, untuk mempromosikan produk lokal di seluruh Indonesia dengan cara saling mendukung, dengan cara saling mempromosikan. Ya, kontestasi Pilpres itu biasa, saling bersaing itu biasa, saling mengkritik juga biasa. Tapi jangan lupakan untuk saling mendukung satu sama lain dalam konteks ya tadi ya, mempromosikan produk UMKM, masyarakat Indonesia. Di tengah semakin panasnya suhu politik, saling sindir, menyindir, dan saling kritik. Dan jangan lupa juga saling dukung untuk menyejukkan suasana. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dua calon presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo akhir pekan kemarin berkunjung ke rumah Profesor Emil Salim. Ya, usai pertemuan, Anies dan Ganjar mengatakan pertemuan dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk membahas masa depan Indonesia. Anies Baswedan tiba di rumah Profesor Emil Salim pada Minggu malam. Capres nomor urut 1 tersebut mendatangi rumah Emil Salim yang berlokasi di Jakarta Selatan setelah menerima surat sejak tanggal 25 Januari lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 11:30 malam itu, Anies merasa kagum dengan Emil Salim yang fokus membahas masa depan walaupun sudah berusia 93 tahun. Menurut Anies, dalam diskusi itu sama sekali tidak membahas mengenai masa lalu, namun fokus membahas tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Beliau banyak membicarakan mengenai bagaimana memajukan tempat-tempat yang tertinggal. Dan teman-teman sering dengar kan saya bicara tentang indeks pembangunan manusia yang timpang antara Jawa dan luar Jawa. Dan itu juga yang jadi perhatian beliau. Semua jadi beliau membicarakan masalah-masalah yang nyata harus diselesaikan. Dan beliau berharap itu jadi perhatian. Apa salah satunya? Ini tadi yang saya bicarakan, soal bagaimana bonus demografi, bagaimana krisis iklim. Selain Anies, Capres Ganjar Pranowo sudah lebih dulu diundang ke rumah Emil Salim pada Sabtu malam. Sama seperti Anies, Ganjar pun juga dikirimi surat oleh Emil Salim sebelum pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mendapat banyak masukan dari Emil Salim soal pembangunan Indonesia, terutama untuk memperhatikan masyarakat Indonesia Timur. Menurut Ganjar, Emil Salim berharap muncul pemimpin kuat yang berani mengambil keputusan. Hampir semua sebenarnya tahu kok yang disampaikan, tapi beliau berkali-kali dengan tangannya mengepal gitu, cepat harus ada yang berani gitu. Itu situasi emosional yang beliau harapkan betul, bahwa ada kapal Titanic yang mau nabrak es. Kok kita masih nyanyi-nyanyi saja sih gitu. Jadi ini situasi yang beliau gambarkan dengan sangat gampang. Saya kira kita mampu mencerna artinya. Semuanya, yuk. Profesor Emil Salim merupakan Kami sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya yang bisa Anda saksikan setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Di tengah kesibukannya sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X saat kunjungan kerja ke Yogyakarta. Pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan digelar pada hari Minggu kemarin di Komplek Keraton Yogyakarta. Untuk menepis bahwa pertemuan ini bernuansa politis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berlangsung 1 jam itu
adalah kunjungan silaturahmi yang biasa dilakukan. Jelang Pilpres 2024, kandidat Capres-Cawapres yang berlaga di kontestasi pemilu 2024 selalu mengunjungi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Rabu 24 Januari lalu, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menemui Sultan. Dalam pertemuan tertutup itu, Anies menyebut kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi. Keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga. Bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami, itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Sebelum Anies Baswedan menemui Sultan Senin 22 Januari pekan lalu, Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka cawapresnya menyempatkan diri untuk menemui Sri Sultan. Dalam kunjungannya, Prabowo mengaku meminta izin kepada Sultan untuk memasuki wilayah Yogyakarta. Terima kasih dapat diterima oleh saudara dalam keadaan yang baik. Kami mohon waktu dan tadi soal juga melaporkan yang minta izin masuk ke daerah lah. Jadi tetap tidak tadi pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama di dalam masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Terima kasih juga berjalan dan kami juga bisa juga pandangan beliau. Saya kira itu yang tentunya. Namun, sebelum Anies Baswedan serta Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Yogyakarta untuk menemui Sultan, adalah Ganjar Pranowo yang pertama kali menemui Sultan pada 27 Desember silam. Sesungguhnya, apa alasan kandidat Capres-Cawapres ini menemui Sultan? Jika dalam beberapa kali kesempatan, Sri Sultan kerap menyebut dirinya netral, bagaimana para kandidat Capres-Cawapres ini mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan dari Sultan? Tim TV One mengabarkan. Setelah bertemu dengan 3 calon presiden yang akan mewarnai pemilu 2024 ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X terus kemudian bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada hari Minggu kemarin. Apa makna dari pertemuan masing-masing, baik dengan Capres maupun juga dengan Presiden Joko Widodo, dan juga apakah pertemuan ini bisa mengkatrol elektabilitas dari masing-masing Capres, apakah membawa dampak dan juga pengaruh, dan siapa kira-kira yang mendapatkan restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga pandangan dari masing-masing juru bicara para calon presiden dan juga calon wakil presiden, kami akan perkenalkan narasumber yang sudah bergabung untuk berdiskusi pada malam hari ini. Sudah hadir jubir dari pasangan Amin nomor 01, yaitu Bang Mustafa Nahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Mustafa Nahra. Baik. Dan juga akan melihat dari sudut komunikasi politiknya, Mas Nyarwi Ahmad juga akan memberikan pandangannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nyarwi. Putri. Baik, dan juga sudah bergabung tentunya di layar ini adalah merupakan juru bicara dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres dari pasangan 02, yaitu ada Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga merupakan juru bicara dari pasangan nomor 03, Pak Ganjar Prof Mahfud, yaitu Bang Miftah Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Miftah. Waalaikumsalam, Mbak Puput.
Baik, nah kita ingin sekali mengetahui sebenarnya pada saat bertemu memang masing-masing capres ini sudah mengatakan kepada media apa maksud, apa tujuannya untuk bisa bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Mengatakan banyak belajar soal kepemimpinan, banyak belajar kemudian soal bagaimana mengelola ini semua, dan juga bagaimana upaya untuk bisa mendekatkan dengan masyarakat. Tapi apa nggak cari restu mereka ini? Mungkin Mbak Nara bisa menjelaskan kepada kami. Pak Anies bertemu dengan Sri Sultan pada 24 Desember Januari kalau saya tidak salah tanggalnya. Ya betul. Tapi sepekan sebelumnya Pak Anies juga diundang Sultan untuk pernikahan kerabat beliau. Jadi memang dalam sebulan itu sudah 2 kali Pak Anies itu. Satu undangan pernikahan, yang kemudian yang kedua yang sekarang, yang kemarin tanggal 24 itu. Jadi memang hubungan beliau sudah ya seperti saudara ya. Tetapi karena Pak Anies kemudian sekarang masuk ke politik, masuk menjadi capres, nggak bisa diingkari lagi ya. Nggak mungkin kami berbasa-basi kemudian wah itu nggak pencitraan, nggak. Memang politik itu prinsipnya sebenarnya percintraan. Jadi kalau ada yang ngomong politik nggak percintraan, bohong itu. Jadi tapi ini memang harus dilakukan. Pak Anies tidak hanya ke Yogyakarta, hampir 10 atau 9 kerajaan se-Indonesia beliau datangi. Kemarin sebelum ini ke Ternate, kemudian ke Aceh, dan seterusnya banyak. Tapi yang khusus Yogyakarta memang istimewa ya, karena bagaimanapun Pak Anies memilih sejarah di Yogyakarta. Jadi selain punya sejarah, punya kepentingan, dan saya yakin sekali pengaruh dari Pak Sultan ini sungguh besar, karena memang hampir 40, sekian persen penduduk Indonesia itu adalah etnis Jawa. Jadi orang Jawa di mana-mana di setiap pulau di Nusantara ini masih ada pengaruh dengan si Sultan. Artinya yang pertama, pertemuan juga berharap mendapatkan pengaruh positif itu? Oh ya pasti dong, tidak mungkin kita pengaruh negatif. Kemudian yang kedua, hampir 116 juta pemilih kita itu adalah di Pulau Jawa. Jadi ya tentu saja siapapun yang jadi capres, ya harus selayaknya dan seyogyanya harus ke Jogja, sowan, silaturahim dan seterusnya. Ini perlu. Apalagi yang mungkin sebelumnya punya masalah ya dengan si Sultan, harus buru-buru segera datang ke Sultan. Kalau Anies nggak punya masalah gitu. Jadi siapa Bang yang punya masalah, Bang? Gak enak juga Mas cerita kan dulu waktu itu ada politisi siapa itu Ade Armando kan sempat diprotes orang Jogja ya, mau sampai diprotes banyak pengacara, mahasiswa, ya itu harus cepat-cepat ke Jogja. Maka yang pertama mungkin bukan Pak Anies ke sono itu. Tapi Pak Anies tulus lah istilahnya, ya sebagai sahabat, sebagai guru, ya Sultan tetap harus sowani silaturahim karena memang dampaknya akan positif. Dan kita tidak perlu basa-basi, memang ya semuanya yang memiliki pengaruh, semuanya yang apalagi Yogyakarta itu sejak dulu memang menobatkan diri, memelihara budaya asli ya, tari-tarian, termasuk ini keraton Muslim Islam dipertahankan kan dulu kan dibagi dua oleh Belanda kan, satu Kesultanan Jogja, kemudian Kesultanan Surakarta. Lah Jogja ini dalam perjanjian itu mempertahankan ciri khasnya apa itu ya tari-tarian, ya ngaji, ya Muslim, maka di sana ciri khasnya Muslim di Jakarta itu. Berharap mendapatkan faktor ataupun juga dampak positif dari hasil bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono itu dikatakan oleh Bang Nahra untuk pasangan 01. Kalau pasangan 02 Bang Dhanil, Pak Prabowo bahkan tidak hanya bertemu sendirian, kalau saya tidak salah juga mengajak Mas Gibran bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini Bang Dhanil. Iya Mbak Putri, pertama tentu ini kalau dalam tradisi Jawa ya Kulon Nuwun begitu, Sri Sultan adalah simbol kebudayaan Jawa di satu sisi, di sisi lain juga beliau adalah simbol eksistensi kebudayaan di tengah demokrasi kita yang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi banyak simbolisasi di sana yang kita ingin pertahankan dan kita jaga. Jadi pertama tentu Kulon Nuwun, dan ini kan adat istiadat kita, sopan santun kita sebagai orang Indonesia, apalagi Pak Prabowo adalah orang Jawa, Mas Gibran juga orang Jawa, tentu untuk Kulon Nuwun itu penting. Berbedanya tentu Pak Prabowo menghormati sepenuhnya Sri Sultan, makanya beliau berdua datang berbarengan, bersamaan, jadi tidak sendiri. Kenapa? Karena itu penting sebagai simbolisasi penghormatan kepada simbol kebudayaan Jawa, yaitu Sri Sultan sendiri. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran datang berdua dan menyampaikan tentu itikat tadi di awal saya sebutkan Kulon Nuwun, dan tentu kalau ditanya misalnya apakah kita berharap dukungan dari
Sri Sultan. Tentu ya terlepas apakah kemudian nanti didukung atau tidak, tapi yang jauh lebih penting adalah kita izin, kita kulon nuwun ke Sri Sultan, dan tentu kita juga mau mendengar nasihat-nasihat dari Sri Sultan, ya, di mana tadi Pak Prabowo kan selain orang Jawa juga kemudian punya latar belakang militer, tapi yang unik juga Pak Prabowo punya latar belakang pendidikan Barat, sehingga alkulturasi nilai-nilai demokrasi Barat di satu sisi, nilai-nilai militer dengan kedisiplinannya, kemudian juga dengan nilai-nilai Jawa itu akan terjadi. Dan tentu nilai-nilai kepemimpinan Jawa itu perlu didengarkan nasihatnya dari Sri Sultan, karena Indonesia tentu punya kekhasan, demokrasi kita itu punya kekhasan. Salah satu simbol kekhasan demokrasi Indonesia itu tentu berangkat dari nilai-nilai Jawa dan suku-suku lain. Dan salah satu juga pesan yang kita dapat tentu adalah nilai-nilai kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi kan kita sering mendengarkan istilah Sri Sultan Hamengkubuwono itu adalah tahta untuk rakyat. Tentu kepemimpinan yang ingin diperoleh amanahnya dari rakyat tersebut oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin didedikasikan untuk rakyat. Dan kita tentu berharap ya istilahnya kalau falsafah Jawa itu beci ke titik ala ketaro gitu. Yang baik pasti akan terlihat, yang buruk pasti akan terbukti dan terlihat juga nanti. Iya, berharap dukungan dari Sri Sultan. Kemudian juga tadi sudah diceritakan oleh Bang Daniel, ada pesan-pesan disampaikan oleh Sri Sultan. Kalau Bang Miftah, ini yang paling pertama, paling awal menemui Sri Sultan, Pak Ganjar ini. Kalau yang lain atau dua capres lainnya diadakan pada bulan Januari pertemuannya, kalau Pak Ganjar bertemunya 27 Desember pada saat itu. Apa yang membuat kemudian Pak Ganjar ini ingin sekali pertama menjadi capres yang pertama bertemu dengan Sri Sultan, Bang Miftah? Baik, terima kasih Mbak Putri dan pemirsa TV One. Memang Mas Ganjar adalah calon presiden yang pertama kali sowan dan matur kepada Ngarso Dalem, Sultan. Dan kalau kita melihat, memang orang di Jawa itu kan punya seperangkat belief system ya, bahwa ada konsep yang namanya manunggaling kalau gusti gitu ya. Jadi antara kaulo rakyat biasa dan pemimpin itu menyatu. Tadi Mas Daniel menyampaikan juga tahta untuk rakyat. Dan kita tahu bahwa dalam berdirinya Republik Indonesia ini tercipta hubungan platonic love, hubungan cinta yang tulus antara lembaga kepresidenan Republik Indonesia dengan Kesultanan Jogja. Kita tahu bagaimana Kesultanan Jogja itu melebur, bergabung kepada Republik dengan ketulusannya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan mesti melanjutkan hubungan cinta tulus antara Kepresidenan Republik Indonesia dan Ngarso Dalem, Sultan Hamengkubuwono. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada juga kepercayaan di tanah Jawa ini, belief system. Nah, belief system itu kan kalau kita bahasanya Prof. Daniel Anzar ini, ada data darat, ada data langit, sky langit. Itu konsep yang namanya pulung. Siapapun yang menjadi raja atau pemimpin di tanah Jawa itu mesti mendapatkan pulung. Nah, pulung itu tidak hanya sebagai sebuah konsep metafisik, tapi adalah kepemimpinan yang spirit kepemimpinan yang harus dilanjutkan. Nah, kalau kita merujuk kepada data langit ini, setelah Indonesia ini merdeka, selalu presiden yang kuat itu harus mendapat support dari Sultan Jogja. Nah, dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, Pak SBY adalah yang pertama diterima oleh Pak Sultan, mendapat nasihat dan matur, pulung dapat Pak SBY menang. Kemudian juga dulu Pak Jokowi dengan Pak JK yang pertama kali, Pak Jokowi juga yang pertama datang ke Ngarso Dalem. Dan sky langit itu menunjukkan menang. Dan mudah-mudahan tradisi data langit ini juga berlanjut kepada Mas Ganjar, pangestu kepada Ngarso Dalem, sehingga ini bisa ditangkap dengan jelas oleh para pemilih-pemilih di tanah Jawa. Karena walau bagaimanapun kita menyaksikan battleground ini terjadi di tanah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kita juga melihat
bagaimana rally-rally yang dikerjakan oleh Mas Ganjar ternyata mengattract daripada Jokowi senior untuk melakukan hal yang sama. Kira-kira begitu. Baik, Mbak Miftah, dan juga pemirsa kita sudah dengarkan apa yang menjadi alasan dari masing-masing capres ini bertemu dengan Sri Sultan. Apa juga dampaknya nanti akan ada ulasan juga serta pandangan dari Mas Nyarwi Ahmad, tapi setelah yang jeda berikut ini kami segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan Mas Nyarwi, apa yang Mas Nyarwi tangkap dari pertemuan Sri Sultan dengan ketiga capres ini? Adakah perbedaan ketika Sri Sultan bertemu dengan Pak Ganjar, ketemu dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga bertemu dengan Pak Anies? Kalau secara umum ekspresi yang ditampilkan sampaikan Sri Sultan hampir sama ya. Tetapi mungkin pesan-pesan karena terkait dengan topik-topik ya yang mungkin dibahas, yang saya kira kalau banyak pembicaraan disampaikan itu kan membahas masalah bangsa kira-kira gitu. Tetapi kan yang membedakan itu saya lihat cara masing-masing capres-cawapres berbicara kepada publik ya setelah ketemu dengan Sri Sultan ya. Dan itu saya kira termasuk penggunaan istilah dan bahasa. Misalnya contoh 01 Mas Anies nyebut ngarso dalem, 03 juga nyebutnya saya dengar ngarso dalem juga. Tapi kalau di 02 itu saya tidak dengar itu. Misalnya contoh istilah itu ya, karena penggunaan istilah itu menunjukkan cara berelasi ya satu sama lain. Tentu kalau bicara secara epistemologi dan kebahasaan itu bisa panjang. Tetapi bagi beberapa orang Jawa seringkali bukan hanya bahasa nonverbal ya, tapi bahasa-bahasa penggunaan kata yang kurang tepat itu juga sering maknanya berbeda gitu. Sehingga bisa memunculkan tafsir-tafsir yang berbeda. Tapi overall ya dari ketiga capres ini termasuk tadi cawapres 02 itu kan kita bisa lihat itu menunjukkan bahwa sama-sama menempatkan Sri Sultan ini sebagai rujukan kan gitu. Artinya Sri Sultan dipandang sebagai figur penting. Ya pentingnya seperti apa tentu persepsinya bisa beda-beda ya. Apakah misalnya itu menjadi simbol kultural, tadi Mas Nahra mengatakan dan menjelaskan itu, juga tadi Mas Miftah Sabri juga menjelaskan itu ya, bahwa keberadaan Sultan misalnya dan Sri Sultan itu kan simbol budaya ya, Keraton Mataram, Jawa, dan banyak struktur demografi pemilih Indonesia itu mayoritas kalau di persentase suku itu Jawa juga gitu ya, 40% tadi disebut, nanti perlu dicek lagi detailnya. Tapi sebenarnya bukan konteks sukunya juga. Saya lihat Jawanisasi politik di Indonesia itu sudah berlangsung. Dan itu bahkan pada masa Orde Baru itu sangat kuat sekali. Ya, mempengaruhi kultur politik budaya Jawa ya. Sehingga banyak nama-nama tempat-tempat perkantoran itu nama-nama menggunakan istilah bahasa Sanskerta dan Jawa. Belum lagi dalam berelasi seperti itu ya. Nah, itu juga saya kira juga berpengaruh. Belum lagi kalau kita lihat Jawa itu bukan hanya suku Jawa atau orang tinggal di Jawa, tetapi orang yang mengafirmasi ya keberadaan budaya Jawa atau menerima, mengadaptasi, itu juga saya kira menjadi pertimbangan juga. Tapi kalau dikatakan punya dampak besar nggak ke elektoral? Ya, Sri Sultan ini figur budaya, tokoh budaya dan tokoh politik juga ya. Tetapi kan bukan sosok yang mungkin pemain elektoral lah kira-kira gitu. Tapi pemimpin yang hidup dan besar di tengah monarki yang harus beradaptasi dengan demokrasi, kira-kira kan gitu. Nah, kalau lihat sejarah tadi Mas Miftah Sabri juga mengatakan, memang betul Mas Nahra juga menyinggung juga. Saya kira Jogja itu menjadi punya kekuatan simbolik ya. Karena Jogja itu sempit, nggak terlalu luas dibandingkan secara geografis ya. Tetapi kan kalau lihat sejarahnya sejak Republik berdiri ya, ada amanat 5 September itu yang menyatakan Pakualaman dan Keraton Ngayogyakarta itu bergabung dengan Republik gitu ya. Itu kurang lebih belum sampai sebulan dari proklamasi loh itu. Nah, itu satu momen pertama. Momen kedua, pada waktu ibu kota harus pindah ya, Jakarta belum stabil, diterima itu pindah. Maka muncul ada sejarahnya ya, Mahar Siliwangi ke sana dan seterusnya. Belum lagi yang ketiga, masa agresi militer Belanda kedua. Belum lagi ditambah lagi masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, Sri Sultan itu waktu menjadi wakil presiden era Soeharto. Belum lagi masa reformasi, belum lagi panjang ceritanya. Nah, belum keberadaan Jogja sendiri yang kemudian menjadi ruang berkembangnya komunitas epistemik yang menjadi narasi keindonesiaan. Ya, dan banyak tokoh kan, kita lihat dari tokoh-tokoh termasuk Pak Presiden sekarang,
ya pernah kuliah di Jogja gitu ya. Terus belum lagi juga ini banyak tokoh-tokoh yang sering bergaul, bertemu dan di sana merasa menjadi komunitas, dan keberadaan Sri Sultan itu sering menjadi katakanlah pengayom atau tokoh yang dari zaman era-era mereka tumbuh itu memberikan banyak ruang dan fasilitas. Nah, ini yang saya kira kekuatan simbolik ini yang kemudian menjadikan kenapa seakan-akan banyak keraton di Indonesia ya. Tapi kenapa keraton Jogja ini powernya seakan-akan luar biasa dan berbeda gitu dengan yang lain. Ya karena status keistimewaan juga, karena sejarah juga, dan saya kira juga karena jejaring komunitas epistemik yang dilahirkan sejak Republik itu berdiri sampai sekarang. Dan itu berlapis-lapis generasi, Bu. Iya, tapi dari pertemuan tadi dengan adanya perbedaan cara pemanggilan dan sebagainya, apakah kemudian Mas Nyarwi melihat adanya kecenderungan ke arah mana Sultan ini, atau mungkin lebih dekat dengan pasangan yang mana begitu? Saya menyimak, mungkin bisa diputar kalau ada itu dari statement, contohnya kalau nggak Pak Anies, mungkin Pak Prabowo, mungkin Pak Anies kali ya. Waktu itu kan ditanya, kira-kira wartawan nanya kan, jawabannya kalau nggak salah Sri Sultan sendiri menyampaikan, ya istri saya aja kadang nggak tahu pendapat saya gitu. Ada pendapat begitu. Jadi saya kira justru Sri Sultan saya lihat berusaha menunjukkan netralitasnya ya sebagai tokoh yang di tengah kontestasi politik hari ini itu berusaha menerima dan membuka diri berinteraksi dengan semua tokoh. Jadi agak sulit ya Putri melihat kecenderungan gejala kira-kira berpihak kemana. Justru saya lihat tuh kemenonjolan lebih kepada netralitasnya, ketidakberpihakannya yang itu saya lihat lebih ditujukan ya, ditonjolkan. Walaupun kalau itu kan bahasa-bahasa simbolik ya. Kalau kita lihat anatomi politik kan lain lagi. Di sana misalnya ada salah satu pangerannya yang juga aktif di partai ini, ada juga yang aktif di keluarga di partai apa, kan banyak juga. Jadi tentu saja irisan-irisan itu juga banyak sekali, tetapi saya kira sebagai tokoh senior gitu ya, dugaan saya ya sebagaimana kita lihat itu usaha untuk menunjukkan netralitasnya itu sangat tinggi sekali. Baik. Gitu. Usaha untuk menunjukkan netralitas. Apakah betul seperti itu? Nanti kita akan dengarkan juga suara dari masing-masing juru bicara pasangan capres-cawapres, termasuk juga apa makna pertemuan Sri Sultan dengan Presiden Joko Widodo yang baru berlangsung minggu kemarin. Sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bang Nahra, memang seperti dikatakan oleh Mas Nyarwi tadi, sejauh ini saat berbicara kepada publik, Sri Sultan menunjukkan netralitasnya. Tapi kemudian pada saat bertemu dengan pasangan 01, dengan Pak Anies Baswedan, apa kemudian yang disampaikan? Apakah memang ada pembicaraan mengarah ke situ, dukungan dan sebagainya, restu dan sebagainya? Memang pertemuan semua capres ini sifatnya tertutup rata-rata ya. Jadi memang betul Pak Sultan secara umum tidak menunjukkan keterlibatan atau keperpihakan. Beda dengan Pak Jokowi ya, boleh berpihak. Tapi Raja luar biasa Sultan Hamengkubuwono ini tidak memperlihatkan keperpihakan. Tapi saya mempelajari betul bagaimana kultur Jawa dari Sultan Hamengkubuwono, karena memang ya orang Jawa itu bukan dengan terus terang. Ada simbol, ada sanepo namanya ya, kemudian ada kode-kode. Nanti Sultan akan menunjukkan dalam bentuk-bentuk lain. Jadi di Jawa itu ada namanya tembang mocopat ya. Yang mocopat itu semacam lagu kalau zaman sekarang. Ada 11 mocopat. Dan yang paling saya sukai dalam mocopat itu yang ke-9 namanya pangkur. Nah, tembang pangkur ini dulu oleh orang tua, kakek, nenek diajarkan pada anak cucunya. Bahkan di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA masih pelajari di Jawa. Nah, pangkur ini berisi karakternya adalah tentang pelajaran-pelajaran hidup yang berguna untuk yang masih hidup terkait dengan adab dan sopan santun. Ini saya ambil satu paragraf aja lagu ini. Namanya tembang pangkur, mau coba pangkur ya. Kang Sekar Pangkur Winarno, yang saya nyanyikan ini adalah namanya pangkur. Lelabuhan kang kanggo wong ngaure, pengabdian untuk yang masih hidup. Ololan becek puniku, baik dan buruk itu prayoga kawruhono, sebaiknya kamu ketahui. Adat waton puniku dipun kadulu, adat istiadat harus dilaksanakan. Miwah ingkang toto kromo, apalagi tentang tata krama. Den KSD siang ratri harus dilaksanakan siang maupun malam. Jadi Sultan itu nggak akan menjawab sekarang yang paling bagus yang mana. Tapi nanti dalam kesempatan tertentu, ya mungkin ada sidang adat atau apa, itu baru akan disampaikan kode-kodenya. Mana yang paling sopan, mana yang tidak sopan, mana yang paling bagus. Karena apa? Ini beban sebenarnya Pilpres ini. Coba bayangin misalkan orang Jawa banyak di Indonesia,
pemilihnya hampir 116 juta itu adalah tinggal di Pulau Jawa, tiba-tiba ada capres yang mengaku Jawa banget, tapi dia tidak sopan. Sultan akan mengambil kesimpulan itu dengan mempelajari. Sekarang ini tidak sopannya seperti apa, Bang Nahra? Ya, nggak usah saya ceritakan. Tapi Sultan ini sekarang udah canggih Sultan. Tidak seperti dulu nggak ada televisi kan. Kalau sekarang Pak Sultan saya yakin sekali mempelajari. Ya debat capres, ya kampanye, akan dia pelajari yang belum pelajari. Kemudian nanti suatu saat akan disampaikan, ini loh yang nggak sopan, ini nggak baik. Nah seperti itu nanti disampaikan, tidak mungkin dengan kata-kata ketika para capres ini berkunjung. Itu namanya nggak sopan menyampaikan penilaian. Tapi pasangan satu yakin termasuk yang sopan? Kemarin waktu wawancara dengan Sultan, kayaknya paling deket Pak Anies deh, Mik dan yang lain agak jauh. Tapi memang Pak Anies sejak awal memang salah satu ciri khasnya adalah sopan sekali. Sopan sekali. Pokoknya soal ini jangan pertanyakan lagi, Pak Anies dulu lihat saja. Karena maka Pak Anies dikatakan ada dikenal atau dipublikasikan sebagai hanya omon-omon, kata pintar mengolah kata. Memang itulah salah satu ciri khas Pak Anies itu adalah bisa mengungkapkan apapun dengan kata-kata. Kan repot kalau misalkan orang pintar tapi nggak bisa ngomong, orang mampu nggak bisa ngomong. Gimana cara orang tahu kalau dia pintar? Kan begitu kan. Pak Anies ini salah satu cirinya memang pandai ngomong. Ya itulah akademisi, maksud dosen. Aku nggak bisa ngomong, saya dosen. Karena saya ini pintar. Caranya gimana? Mahasiswa nggak bisa denger dong. Kan kayak gitu. Maka insya Allah, meskipun dalam pertemuan itu Sultan tidak mengatakan yang paling baik ini, tapi nanti dalam mendekati tanggal 14 Februari, mungkin dengan pertemuan siapa, dengan cucu, dengan saudara-saudara, dengan kerabat, atau yang pertemuan resmi kerajaan misalkan. Nah, itulah yang akan disampaikan di situ. Kalau Pak Anies, jangankan raja yang asli, raja dangdut aja. Kemarin tanggal 20 Januari didatangi ke Mas Roma Irama itu. Karena memang menghormati semua yang punya pengaruh. Baik. Seperti itu. Baik, kita bicara mengenai sosok dari para capres ini kemudian yang bisa mendapatkan hati untuk Sultan atau Sri Sultan ini. Memang ya ini kita juga sambil lihat mungkin di layar kaca kami tayangkan kembali bagaimana pertemuan antara Sri Sultan dengan para capres, kedekatan yang terjalin antara Sri Sultan baik dengan Pak Ganjar, baik dengan Pak Prabowo maupun juga Pak Anies. Nanti mungkin juga bisa kami tayangkan kembali ke hadapan Anda. Tapi Bang Dhanil bagaimana melihatnya kalau klaim dari Bang Nahra memang sepertinya Pak Anies yang sudah dekat banget dengan Sri Sultan? Iya, tadi seperti saya sebutkan falsafah Jawa di awal Mbak Putri, beci ketiti ala ketara. Jadi ya yang baik akan terbukti, yang jelek akan terlihat dengan sendirinya. Jadi yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran datang bersamaan menemui sowan ke Sri Sultan ya dalam rangka tadi mengingatkan kepada kita semuanya rakyat Indonesia bahwasannya ada simbolisasi kebudayaan sekaligus simbolisasi demokrasi khas Indonesia di Jogja. Bagi kami Yogyakarta istimewa. Yogyakarta itu bak tenda kebangsaan, bak tenda demokrasi bagi Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia, misalnya saya orang Batak misalnya, tapi karena banyak bersentuhan dengan Yogyakarta, maka memahami sedikit banyak terkait dengan tradisi Yogyakarta, tradisi Jawa secara keseluruhan. Dan itu yang tadi saya sebutkan, Yogyakarta punya keistimewaan sebagai tenda kebangsaan, tenda demokrasi kita, dan juga tenda pendidikan. Karena dari sana anak-anak Indonesia banyak mendapat pendidikan, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Dan itu juga tenda perjuangan Republik Indonesia, dan nilai-nilai perjuangan berangkat dari sana. Dan kedatangan Pak Prabowo tadi tidak sekedar terkait dengan silaturahim elektoral, tapi juga terkait dengan tentu melakukan edukasi, mengingatkan kepada terutama anak-anak muda. Karena kalau berangkat dari hasil survei belakangan ini, sebagian besar anak-anak muda Indonesia banyak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran punya tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwasannya ada simbolisasi kebudayaan kita yang harus tetap kita jaga. Salah satunya adalah Yogyakarta tadi yang saya gunakan istilah sebagai tenda kebangsaan, tenda pendidikan, dan tenda demokrasi. Baik, Bang Miftah, apa yang membuat kemudian pasangan 03 ini yakin bisa mendapatkan restu dari Sri Sultan, Bang Miftah? Tadi sebagaimana kita bahas
bahwa prinsip kepemimpinan daripada Narso Dalem itu kan sebagaimana ditulis oleh Hamengkubuwono ke-9 dalam bukunya Tahta untuk Rakyat. Nah, kita mengetahui bahwa Mas Ganjar adalah presiden rakyat. Prinsip-prinsip kepemimpinan beliau tentu juga banyak nasihat yang diterima oleh beliau dari Narso Dalem. Salah satu prinsip yang penting dalam kepemimpinan di Jawa yang diteladani sekali oleh Mas Ganjar adalah mikul dulur mendem jero. Jadi kebaikan-kebaikan pemimpin sajalah yang harus disiarkan, didakwahkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mas Ganjar komit melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kepemimpinan yang sekarang. PKH dilanjutkan, bantuan sosial dilanjutkan, melayani rakyat dilanjutkan, kartu prakerja dilanjutkan dan sebagainya. Tapi mendem jero, mungkin keburukan, aib atau kekurangan daripada pemerintahan Pak Jokowi akan disimpan oleh Mas Ganjar dan untuk diperbaiki. Nah, itu kira-kira prinsip yang tadi nampak Mas Ganjar menerima nasihat-nasihat kepemimpinan, utamakan rakyat. Bagaimana yang dijadikan prinsip-prinsip juga kepemimpinan di tanah Jawa, Mamayu Hayuning Buwono, bahwa pemimpin itu mesti bisa mengayomi semua. Bahkan kemarin kita melihat bagaimana juga sempat Narso Dalem bersuara kan ketika Presiden Jokowi atau Pak Jokowi senior mengatakan akan kampanye. Nah, itu tidak cocok dengan prinsip-prinsip kepemimpinan daripada Narso Dalem, sehingga Narso Dalem bersuara bahwa pemimpin tertinggi itu tidak boleh mendukung atau tidak mendukung seseorang karena levelnya sudah level statement kepala negara. Jadi seorang menjadi kepala negara itu harus memayungi semua. Nah, ini yang dipelajari dan ditabalkan di dalam hati oleh Mas Ganjar untuk menyampaikan juga pesan kepada rakyat bahwa sebagai orang yang dari subkultur Jawa, memahami kepemimpinan yang tumbuh dari bawah, dari rakyat biasa, dan teruslah bersama dan melayani rakyat. Nah, tadi tahta untuk rakyat dari Narso Dalem, Mas Ganjar, presiden rakyat. Nah, ini yang benar-benar dipegang dan mudah-mudahan siapapun yang nanti akan memenangkan Pilpres ini bisa mengayomi semua masyarakat, baik yang memilihnya atau tidak memilihnya. Nah, inilah nasihat-nasihat kepemimpinan dan saya pikir Mas Ganjar akan mempraktekkan ini kalau memang pulungnya itu sampainya kepada beliau. Kira-kira begitu. Pulung, wahyu itu dilanjutkan kepada Mas Ganjar. Terima kasih. Mas Nyarwi, kita sudah dengarkan bagaimana saling klaim kebaikan dari masing-masing calon presiden. Tapi nanti kita juga akan lihat analisa dari Mas Nyarwi melihat pertemuan Sri Sultan dengan Presiden Joko Widodo. Isyarat apa ini? Nanti ya setelah jeda kami segera kembali. Banyak juga yang menerka kemudian apa makna pertemuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung minggu kemarin. Pertemuan tertutup sekitar 1 jam. Presiden Joko Widodo ini bertemu dengan Sri Sultan. Kemudian apa makna yang bisa kita ambil dari pertemuan ini, Mas Nyarwi? Ya, soal isi pertemuan tentu karena tidak dipublish ya kita tidak tahu ya. Betul. Putri, ya. Tetapi kan rangkaian pertemuan dilakukan Pak Jokowi itu kan setelah dari para capres-capres ini bertemu kan. Artinya kan baru kemarin-kemarin kan gitu. Saya kira dugaan saya ya itu juga pertemuan dari satu tentu Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan juga. Dan yang kedua Sri Sultan sebagai tokoh senior juga ya, selain sebagai gubernur, raja gitu ya. Tapi juga harus diingat Sri Sultan ini juga tokoh reformasi 98 juga ya, yang ikut mendorong dulu reformasi 98 ketika Orde Baru berganti transisi ya ke reformasi. Saya kira di sana banyak hal lah yang dugaan saya ya yang dibicarakan yang sifatnya ya ini kan pertemuan satu raja plus negarawan juga, yang satu negarawan kan gitu. Saya kira juga akan pembacaan terhadap Republik ya, kondisi Republik itu juga Republik Indonesia saya maksudkan, itu saya kira juga menjadi poin yang paling penting. Tetapi paling enggak bagus juga Pak Jokowi menemuinya belakangan. Kenapa? Karena kan paling enggak kan sudah ada rangkaian capres-capres yang sowan. Nah ini berikutnya Presiden Republik Indonesia ketemu Sri Sultan. Kan pertemuan Pak Jokowi kan sendiri ya, saya sebagai kepala negara berbeda dengan yang tadi yang dianggap misalnya dekat dengan Pak Jokowi atau dukung Pak Jokowi, apalagi misalnya putranya Pak Jokowi. Nah tadi Bung Daniel kan bilang
Prabowo dengan Pak Gibran kan yang ketemu si Sultan. Nah ini kan berbeda. Saya kira ya ini bagian pengen menunjukkan bahwa keberadaan si Sultan tentu secara simbolik ya itu dibutuhkan, masih dibutuhkan oleh negeri ini ya, oleh para elit juga sebagai rujukan gitu ya. Kemudian juga sebagai simbol untuk kenetralan juga mungkin ya, netralitas sebagai simbol untuk merawat demokrasi sekaligus dalam kondisi yang sebenarnya juga di Indonesia ini menjadi unik ya. Jogja kan juga kadangkala bagi yang tidak pernah tinggal di Jogja itu kan bingung ya. Jogja monarki kok tetapi ide-ide demokrasinya berkembang, banyak pemikir demokrasinya juga di sana gitu. Tetapi faktanya juga berkembangnya seperti itu gitu. Jadi merasa nyaman dengan pemimpin dengan pola yang seperti itu. Nah, saya kira juga ini menjadi kesempatan istilahnya bahan ya secara simbolik kita belajar bahwa kearifan para tokoh untuk terus-menerus berkomunikasi, menjaga proses politik supaya tetap adem ya. Selain kan di balik pertemuan itu misalnya sebelumnya ya di luar konteks pertemuan dengan Sultan ini kan konon juga terjadi Jawa Tengah ini rebutan kandang banteng dengan ini basis ini. Nah, tentu ini kan panas ya. Untuk supaya panas tentu harus ada yang dingin-dingin kan gitu. Jadi biar Pilpres kita ini juga berimbang, kompetisi tetap kompetitif luar biasa, tetapi juga hatinya semangatnya juga tetap dingin untuk Republik gitu. Kira-kira gitu. Baik, pernyataan penutup juga mungkin singkat dari mulai Bang Daniel terlebih dahulu, silakan Bang Daniel. Iya, pada prinsipnya tentu semangat Pak Prabowo adalah bagaimana memahami demokrasi Indonesia itu secara khas. Dan salah satu simbol kekhasan demokrasi Indonesia itu adalah kepemimpinan Sri Sultan di Yogyakarta, dan itu harus terus-menerus kita jaga, kita rawat sebagai khasanah kebudayaan sekaligus khasanah demokrasi Indonesia. Kemudian kedua, tentu Pak Prabowo ingin memastikan falsafah Jawa. Beliau terus berjuang terus-menerus menjaga demokrasi kita, menjaga kebudayaan kita, kehidupan kebangsaan kita. Itu adalah simbolisasi seperti sering disampaikan dalam falsafah Jawa. Urip iku urup gitu. Hidup ini ya menyala, hidup ini ya memberikan kebermanfaatan, dan kebermanfaatan itu ingin terus diberikan Pak Prabowo tanpa ojo dumeh gitu, jangan mentang-mentang. Yang jelas Pak Prabowo ingin demokrasi kita semakin baik, tentu bukan demokrasi yang liberal, tapi demokrasi yang menjaga khasanah kebudayaan kita. Terima kasih. Baik, nah selanjutnya juga Bang Miftah, silakan Bang Miftah, pernyataan penutup singkat Bang Miftah. Karena semua harus ada Bang Miftah, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Pak Miftah, kami tidak bisa mendengar Bang Miftah. Langsung saja Bang Nahra, silakan. Ya, yang pasti Pak Anies tidak akan istilahnya akan menjaga apapun titah maupun nasihat maupun wawarah ya dari Sinun ya, dari beliau Sultan itu, karena apa? Ya, saya yakin sekali waktu pertemuan itu memberikan wawarah, memberikan nasihat-nasihat yang itu harus dilaksanakan. Jangan sampai kemudian wawarah itu atau nasihat itu kemudian diingkari dalam perbuatan sehari maupun dalam mengambil kebijakan nantinya. Ini kan yang paling penting kan. Kalau hanya kita mengaku di muka televisi seperti ini kan mudah. Kita sesuai dengan karakter Pak Sultan, Sinuhun dan seterusnya. Tapi nanti coba setelah ini, apakah kembali ke aslinya atau tidak? Pak Anies menjaga itu. Jadi sebelum maupun sesudah Pak Anies akan tetap seperti itu sebagai sosok yang sopan santun, negarawan, yang beliau adalah memelihara adat istiadat sesuai dengan visi misi beliau bahwa Amin ya, Anies Mohaimin akan menjaga adat budaya Nusantara Indonesia ini menjadi sesuatu yang memang original. Original. Jadi memang harus kita jaga sesuai dengan apa? Ciri khas Keraton Yogyakarta ketika berpisah itu, bahwa Keraton Yogyakarta akan memelihara keaslian ya budaya, adat istiadat, termasuk sebagai keraton Islam dan sebagainya, itu yang harus dijaga. Supaya Pak Anies tidak dianggap menginginkan habis pertemuan dengan Raja dengan Sinuhun kok ternyata setelah ini kembali lagi seperti itu, nggak sopan, nggak adat istiadat dan seterusnya. Ini akan dijaga insya Allah. Baik. Nah, kami juga mungkin coba untuk bisa menghubungi Bang Miftah. Apakah masih terhubung dengan kami? Silakan Bang Miftah. Ya, baik. Sudah bisa dengar dengan clear. Baik, silakan Bang Miftah, singkat saja, silakan. Baik. Ya, pada prinsipnya banyak nilai-nilai luhur kepemimpinan di Jawa yang harus dipraktekkan oleh pemimpin nasional. Jadi pemimpin jangan adigang, adigung, adiguna. Jangan sembarangan menggunakan kekuasaan. Pak Jokowi juga dulu di awal menjadi presiden pernah menasihati pemimpin itu mesti
Lamun sira sakti ojo mateni. Meskipun kamu sakti, kamu jangan mateni orang. Namun sira banter ojo disii. Kamu kenceng, tapi jangan salip-salip dengan cara curang. Lamun sira pinter ojo minteri. Jadi kira-kira banyak sekali yang tadi juga disampaikan oleh Mas Daniel. Segala wisdom, hikmah kepemimpinan inilah Mamayu Hayuning Bawono ini yang ingin dipraktekkan, dilanjutkan oleh puluh yang akan segera berpindah kepada Ganjar Pranowo, Presiden Rakyat. Kira-kira begitu. Oke, baik, kita nantikan tentunya. Nah, yang pasti perbincangan ini juga usai di segmen ini. Terima kasih Bang Miftah, Bang Daniel, terima kasih. Bang Nara, terima kasih. Mas Nyarwi juga terima kasih. Dan sesaat lagi Agita juga akan kembali menemani Anda dengan rangkaian informasi menarik tentunya. Silakan Agita. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan informasi banjir bandang yang terjadi di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye akbar ke-9 dengan fokus di DKI Jakarta. Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Kiai Haji Mahfud Azirun di Jakarta Barat. Sementara itu, cawapresnya Muhaimin Iskandar menghadiri rapat umum rakyat Yogyakarta di Kompleks Purawisata. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye dengan mengunjungi 4 titik lokasi di DKI Jakarta. Mengawali kampanye hari ini, Anies hadir untuk melakukan silaturahmi dengan Kiai Haji Mahfud Azirun di Madrasah Aliyah Al-Itqan, Cengkareng, Jakarta Barat. Anies mengajak untuk memilih pasangan 01 dan sama-sama menjaga suara agar suara pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar aman sampai tabulasi tuntas. Saya titip buat semuanya, para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, bantu untuk titip jagain dan titip sampaikan kepada umat semua, datang ke TPS nyoblos, sesudah jam 1 balik lagi ke TPS, ikut menyaksikan penghitungan suara. Jadi rame-rame diawasin, jangan kita nyoblos terus pulang nunggu hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri rapat umum rakyat Yogyakarta di Kompleks Purawisata. Dalam orasi politiknya, Caimin mengajak seluruh rakyat di Yogyakarta untuk memperjuangkan agenda perubahan yang disebutnya sebagai agenda rakyat, bukan agenda elit. Caimin juga akan memperjuangkan keadilan ekologis dan keadilan pembangunan bagi generasi mendatang. Caimin mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat di Yogyakarta yang tetap solid dan bersatu padu mendukung perubahan bangsa. Tim TV One mengabarkan. Pembangunan yang benar adalah pembangunan yang maslahat. Menteri Pertahanan yang juga Capres Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Geraha Utama di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada hari ini. Sementara sang Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Galeri Usaha Mikro Kecil Menengah dan Dian Pelangi dan Dapur Teras di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan gedung Geraha Utama di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hari ini. Gedung seluas 8.068 meter persegi tersebut nantinya selain akan diperuntukkan untuk kantor Gubernur Akmil dan jajaran, juga menjadi gedung untuk menerima tamu VVIP atau kenegaraan, serta menunjang kegiatan pembelajaran maupun pelatihan untuk para taruna dan taruni Akademi Militer. Pembangunan Geraha Utama Akademi Militer Magelang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan di institusi pendidikan militer yang diharapkan dapat memiliki peran sentral dalam membentuk watak, mental, dan intelektualitas para calon pemimpin TNI dan pemimpin bangsa. Acara diakhiri dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Geraha Utama Akademi Militer. Untuk nomor yang pertama adalah
Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka bertemu pelaku UMKM dan komunitas konten kreator di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Gibran banyak menyerap aspirasi dari pelaku UMKM batik tradisional yang mengaku tidak bisa bersaing dengan pelaku usaha batik daring. Saya ini banyak belajar dari Pekalongan, Jogja. Ini kan kita sebenarnya saingan ini motif-motif batiknya. Saya lagi ngencengin juga motif-motif batik. Terus saya juga banyak mendorong untuk batik-batik yang high end, batik-batik yang di atas 30 juta segala macamnya. Makanya kemarin ada beberapa UMKM pelaku batik yang saya ajak pameran di Paris. Usai dari Pekalongan, Gibran dijadwalkan melakukan kegiatan kampanye di wilayah Tegal untuk bertemu dengan pengrajin tembaga dan nelayan. Tim TV One mengabarkan. Dalam masa kampanye akbar Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, melakukan kampanye akbar di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, pada hari ini mengunjungi kota Pekanbaru Riau. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah. Memasuki masa kampanye akbar, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye akbar di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ganjar tampil antusias di hadapan ribuan pendukungnya yang hadir di hajatan rakyat di alun-alun Wates Kulon Progo. Dalam kampanye ini, Ganjar didampingi tokoh terkemuka seperti Yeni Wahid dan Butet Kertarajasa. Di tengah pendukungnya, Ganjar kembali menekankan pentingnya program pendidikan gratis untuk bisa menaikkan taraf hidup bagi kaum miskin. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, dijadwalkan menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda Riau di sebuah hotel di Kota Pekanbaru Riau. Mahfud MD disambut oleh relawan Ganjar Mahfud dengan iringan konvoi meriah menaiki motor Vespa Sespan. Mahfud mengapresiasi kemeriahan sambutan yang diberikan. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Bang, tadi gimana rasanya konvoi naik boy? Wah enak ternyata. Naik bentor ya. Asik. Hari ini selain bertemu dengan sejumlah tokoh, Mahfud juga dijadwalkan melakukan 2 agenda kegiatan lainnya. Di antaranya mengunjungi pelaku UMKM serta melakukan kampanye dengan tema Helat Rakyat di Gedung Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Pekanbaru Riau, tim TV One mengabarkan. Banjir bandang melanda kota Pagar Alam, Sumatera Selatan setelah hujan lebat terjadi beberapa hari terakhir di kota ini. Selain tingginya intensitas hujan, air kiriman dari Gunung Dempo juga menjadi penyebab meluapnya Sungai Air Betung yang berada di Kecamatan Pagar Alam Utara, sehingga terjadi banjir bandang. Akibatnya, 4 rumah yang berada di RT 11 dan RW 08 yang lokasinya berada di bantaran sungai rusak parah. Beberapa unit kendaraan roda 2 dan roda 4 pun terseret arus. Pasca banjir bandang, kini warga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur yang terbawa masuk ke dalam rumah. Banjir melanda permukiman warga di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Rokan lantaran intensitas hujan yang tinggi.
Dalam peristiwa ini, petugas kepolisian mengevakuasi 3 orang warga lanjut usia yang terjebak banjir. Sangat deras. Ketiga lansia itu dievakuasi karena ketinggian air di dalam rumahnya yang sudah mencapai lebih dari 1 meter. Arus yang sangat deras dan air sedang naik saat petugas berupaya mengevakuasi para korban. Petugas pun mencari tali yang diikatkan pada batang sawit untuk berpegangan. Lalu petugas melakukan evakuasi dengan cara digendong untuk menerobos derasnya arus banjir. Berdasarkan data sementara, 30 kepala keluarga terdampak banjir parah. Pegang kamu ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, proses evakuasi seorang kakek tewas di atas pohon jati yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung dramatis. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Proses evakuasi seorang kakek tewas di atas pohon jati yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung dramatis. Evakuasi jenazah kabul kakek berusia 55 tahun warga desa Wotan, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro berlangsung dramatis. Korban tewas tersengat listrik JTM saat memotong ranting pohon jati di depan rumahnya. Menurut keterangan saksi, kejadian bermula korban bermaksud untuk menebang pohon jati yang sudah terlalu tinggi. Saat memotong, ranting basah jatuh mengenai kabel listrik sehingga arus listrik mengalir ke arah korban, membuatnya tersengat dan meninggal di atas pohon. Pemirsa, seorang warga binaan atau narapidana kasus pencabulan anak yang ditahan Lapas Kelas 2A Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Khairi bin Herman yang merupakan napi kasus pencabulan anak ini tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari Lapas Parepare dengan cara memanjat tembok yang dipasangi kawat pengamanan. Petugas menemukan jejak darah di tembok dan jalan depan lapas dan berhasil menangkap narapidana yang berusaha melarikan diri dengan kondisi terluka. Khairi bin Herman merupakan narapidana kasus pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur dan divonis 10 tahun penjara dan baru melaksanakan masa hukuman selama 7 bulan. Pemirsa, seorang petugas asisten kantor koperasi menyerang kepala cabang dan karyawan dengan senjata tajam. 4 orang mengalami luka berat di wajah dan tubuhnya akibat sabetan parang pelaku. Inilah foto-foto korban percobaan pembunuhan yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pelaku menyerang korban bertepatan dengan kegiatan rapat di ruang kantor koperasi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang dihadiri oleh 9 orang pegawai koperasi. Petugas Inafis dan juga kepolisian Satreskrim Polresta Cirebon yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mendalami motif kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Halo. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul, Bubi? Betul sekali ya kita, dan juga sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Fakta yang kali ini akan mengangkat mengenai penantian janji-janji yang sudah disampaikan kepada warga Kampung Bayam. Nah, akhir kata saya Putri Viola pamit. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas
baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow. Wadimor, tentu sarung kita.